Oke, selamat siang. Ini ada kedatangan kontak on. Nah, itu speedometer jalannya sedikit. Ini bisa diperhatikan. Cetik. Kontak on. Titik. Nah, ini sudah nggak nyala sama sekali. Oke ya, Mas Bro. Ini akinya kalau saya lihat ini kayaknya masih bagus. Apanya yang bermasalah? Oke, sebentar, tak lepas terminal baterainya dulu. Kita lihat apakah kondisi akinya ini bagus atau tidak. Kalau ngeceknya ya dilepas semua terminal positif dan negatif. Pakai kabel aja untuk ngetesi. Oke, ini jauhkan ya Mas Bro, bisa diperhatikan. Oke, daya percikannya masih bagus, berarti kondisi kelayakan aki berarti masih oke. Ini kita pasang kembali. Ini nggak tahu kabel biru ini apakah belaba variasi mungkin. Oke, kontak on. Ini bisa diperhatikan ketika saya kontak on, ini relay kaki 4 ini nggak bekerja Mas Bro. Kontak on, ini dia nggak kerja. Oke ya Mas Bro, bisa diperhatikan. Kontak on, relay kaki 4 dia nggak kerja. Ini bisa indikasinya kalau kasus kemarin masa ecu di sini ini dia longgar, atau bisa arus yang masuk ke kontak bagian speedometer di sini juga nggak ada. Mungkin ada yang putus jalurnya entah di mana. Yang penting kita telusuri dulu. Kalau lihat detailnya kita cek relay kaki 4-nya ini bagus atau tidak ya, kita tarik. Oke, kita ambilin relay kaki tester relaynya dulu. Oke, kita masuk yang 4 pin. Oke, relay aman. Berarti kita cek bagian yang lain. Sebenarnya untuk kasus kayak gini ini dulu sudah saya jelaskan di per detail. Di kickstarter nyala, di kontak nggak nyala. Itu kalau nggak salah judulnya, tapi hampir sama kasusnya seperti ini. Oke Mas Bro, ini kita langsung saja ke bagian soket ecunya yang ada di sebelah kanan di sini. Ini kalau kita goyang-goyang ataupun kita tariknya susah, soketnya kalaupun lengket ataupun gosong, biasanya ini masanya juga kurang. Ataupun kalau ditarik motornya langsung normal, ataupun ngelepas soketnya ini susah, berarti ada indikasinya soket ada yang terbakar. Itu salah satu cirinya. Oke Mas Bro, ini tak tarik, tak paksa tarik. Oke, di sana lebih jelas. Ini tak paksa tarik, tak tarik dulu. Kalau memang biasanya ini ditarik bisa, ataupun kalau susah ngelepasnya. Nah, ini susah. Orang jelas yo. Bentar. Kalau ngelepas soket ecu di sini adalah susah. Cahayaku lah ini kalau ngelepas soket ini susah, berarti ada indikasi soketnya terbakar. Nah, ini sudah keluar mungkin seperempat. Ada perubahan enggak?
kontak on. Lah ini dia mau nyala. Saya start, dia langsung normal. Ya Mas Bro. Coba perhatikan lagi, kontak on. Ini semua indikasinya, indikator injeksinya nyala, idlingnya nyala, speedonya juga nyala. Berarti kasusnya hanya kekurangan massa ECM ataupun massa dari konektivitasnya soket spool. Ini dia terbakar. Makanya semua komponen injeksi ini dia off atau kekurangan massa. Jadi relay kaki 4 di sini nggak aktif. Ini bisa dicek ketika saya kontak on, perhatikan. Nah, full pump bunyi, relay kaki 4 juga bunyi klik cetik. Kontak off, saya matikan. Kontak on, dengarkan di sini bunyi relay. Nah, di sini bunyi klik cetik. Berarti artinya di sini memang relaynya baik, nggak ada masalah, hanya dari massa ECU-nya yang error. Oke, ini tak bongkar aja dulu, tak bersihkan, soketnya mungkin terbakar. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe ya. Karena subscribe itu gratis dan tekan tombol loncengnya. Selamat menonton. Oke Mas Bro, ini nyopotnya susah. Ini memang tandanya soketnya ada yang terbakar ataupun nggak connect bagian massanya. Oke, betul di sini ya Mas Bro. Oke, bisa diperhatikan. Ini bagian massa besar kabel hijau. Ini adalah massa ECM ataupun massa yang istilahnya massanya tower, istilahnya massa induk. Nah, di sini juga ada massa induk yaitu kabel hijau besar. Kalau di sini massanya hijau liris oranye adalah massanya lampu depan. Ketika motor ini istilahnya di jagrak samping, kenapa motor beat itu masih bisa menyala? Karena ada massa dari hijau liris oranye dari ECM. Dan yang gosong di sini adalah ini kelihatan kuning. Yang gosong hanya pada bagian massa. Ini massanya kurang bagus. Berarti kita kerok di sini, kita bersihkan, kita rampelas, nanti kita pasang ulang. Jadi permasalahannya hanya pada bagian massa ECM yang kurang peka ataupun dia istilahnya kotor ataupun juga bisa longgar ataupun di sini memang kepanasan atau menghitam. Sebabnya yaitu kan tadi kerja spool yang berat. Kita bersihkan dulu, tak copotin, nanti kita pasang ulang. Sama sekalian nanti kita bersihkan pada bagian yang di ECU-nya, kita bersihkan juga. Oke ya Mas Bro, ini ada tukang ronsokan. Dari wajahnya aja wajah ronsokan. Oke. Ini soalnya gara-gara dia, ini video saya terjeda. Asem. Oke, hanya guyonan. Katanya kepingin terkenal masuk YouTube. Oh, banyak yang tanya. Ini cocoknya wajahnya kayak gini buat apa, Mas? Uji nyali? Uji nyali ya. Yo setan sing ngode Mas. Oke, dibersihkan. Yang penting soketnya di sini nggak terlalu istilahnya menghitam ataupun karat ataupun gosong.
Kotor. Nek banjur mboten. Oke, kalau udah bersih tinggal pasang kembali. Udah bersih, tinggal cuci lagi. Yut. Tanpa mati pedaku. Oke Mas Bro, ini kita kencengin. Istilahnya kita rapatkan. Kalau udah tinggal proses pemasangan. Oke, klip sudah selesai. Motornya siap digunakan kembali. Kontaknya tadi kemana? Nyala. Oke, cukup sekian cara pengecekan dari motornya. Di sini speedonya nggak bisa menyala gara-gara masa relay kaki 4 nggak ada, karena di sini masa besar dari ECU dia nggak terkoneksi dengan sempurna, makanya aliran negatifnya ataupun aliran dari kabel hijau yang mengarah ke ECU kurang sempurna, maka sistem FI nya juga nggak bekerja. Oke ya Mas Bro, cukup sekian, semoga bermanfaat dan menjadi berkah.